Hai, kembali lagi dengan alur cerita film Spilin. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Frankenstein yang rilis tahun 2025 ini. Film yang bercerita tentang penciptaan seorang monster yang disusun dari berbagai bagian tubuh mayat manusia. Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, komen, like, dan membagikan konten ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Tanpa basa-basi, langsung saja gunakan handsfree dan simetriskan posisi rebahan kalian. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah diawali di atas sebuah kapal di tengah-tengah lautan es yang membeku. Terlihat kru kapal sedang diserang oleh seorang manusia monster yang sangat kuat. Di dalam ruangan kapten, terlihat seorang pria terluka parah. Pria itu adalah Victor Frankenstein. Diketahui monster yang menyerang kapal ternyata mengincar Victor. Entah apa yang dilakukan Victor hingga ia diburu oleh seorang monster yang sangat buas. Victor mengatakan kepada kapten kapal bahwa turunkan saja ia dari kapal agar monster tersebut tidak menyerang kapalnya. Namun kapten kapal menolak. Victor menjelaskan bahwa monster yang menyerang kapal itu tidak bisa mati. Ia menambahkan bahwa monster tersebut merupakan ciptaan Victor. Kapten kapal terlihat bingung atas apa yang disampaikan Victor. Kemudian Victor menjelaskan awal mula terciptanya monster tersebut. Scene berpindah pada masa muda Victor. Terlihat Victor sedang melakukan presentasi di hadapan para profesor. Ia menjelaskan mengenai rencananya untuk membuat manusia abadi dan tidak bisa mati. Kemudian Victor mempraktekkan teknis dari rencananya itu. Ia menggunakan mayat manusia asli dari tubuh yang berbeda. Terlihat mayat itu mulai bergerak hidup kembali dengan bantuan baterai yang disuntikan melalui jarum pada tubuhnya. Seketika semua orang merasa kagum sekaligus ketakutan. Berbeda dengan para profesor, mereka tidak berminat dan menganggap apa yang dilakukan Victor merupakan hal di luar nalar dan menentang kodrat Tuhan. Dari sekian banyak orang yang hadir, ternyata ada satu orang yang sangat tertarik dengan apa yang Victor kerjakan. Orang itu bernama Henrik. Terlihat Victor berjalan pulang ke rumahnya. Tanpa disangka, di depan gerbang Henrik sudah menunggu Victor. Henrik kemudian memperkenalkan dirinya kepada Victor, bahwa ia adalah paman dari wanita bernama Elizabeth, yang merupakan tunangan dari adiknya Victor yang bernama William. Victor pun mempersilahkan Henrik masuk. Di dalam rumah, Henrik mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan antara mereka dengan William dan Elizabeth untuk saling memperkenalkan diri. Henrik juga menyampaikan kekagumannya kepada kecerdasan Victor. Ia mengatakan bahwa akan merubah masa depan Victor ketika waktu pertemuan tiba. Victor yang lelah kemudian menyuruh Henrik untuk pulang. Scene berpindah pada waktu pertemuan mereka. Terlihat semua orang berbincang sambil makan malam. Setelah selesai makan, Victor dan Henrik kemudian berbincang di ruangannya. Henrik memperlihatkan sesuatu yang sangat berguna bagi penelitian Victor. Henrik juga mengatakan bahwa ia berminat untuk mendanai penelitian Victor hingga berhasil. Namun Victor pada saat itu belum sepakat dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Victor, Henrik, dan William pergi ke sebuah kastil tua. Kastil itu dimaksudkan untuk menjadi tempat penelitian Victor. Dalam momen ini, akhirnya Victor menyetujui untuk didanai oleh Henrik. Kemudian Victor menyampaikan apa saja yang ia butuhkan untuk membangun laboratoriumnya. Tanpa basa-basi, William langsung menulis kebutuhan Victor. Proses pembuatan laboratorium pun dimulai. Minggu demi minggu berlalu, pembuatan lab Victor pun akhirnya selesai. Victor mengatakan kepada Henrik bahwa ia membutuhkan banyak mayat untuk bahan penelitiannya. Tanpa ragu, Henrik menyanggupinya. Waktu terus berlalu, namun Victor belum juga berhasil dalam penelitiannya. Pada saat itu, Henrik mengatakan bahwa dananya memang tak terbatas, tapi kesabaran Henrik masih memiliki keterbatasan. Victor mengatakan bahwa ia akan segera menyelesaikan penelitiannya tersebut. Pada saat sedang mandi,
Victor menyadari kegagalan penelitiannya terletak pada satu hal kecil, yakni kurang simetrisnya jarum yang ditanam untuk mengalirkan listrik pada objek penelitiannya. Setelah Victor melakukan perubahan itu, akhirnya mayat objek penelitiannya mulai hidup. Victor pun senang. Semenjak itu, Victor kemudian mengembangkan penelitiannya untuk membuat seorang manusia utuh dari bagian-bagian tubuh mayat yang berbeda. Pada akhirnya, Victor menyelesaikan merakit seluruh bagian tubuh menjadi satu. Pada saat bersamaan, hujan badai pun mulai turun. Hal tersebut digunakan agar petir dapat menyambar dan kemudian mengalirkan listrik pada objek manusia buatan Victor. Victor kemudian menyiapkan seluruh persiapan untuk mengalirkan listrik. Pada saat Victor mencari Henrik untuk melakukan eksperimennya, ia menemukan fakta bahwa Henrik mengidap sakit parah. Ternyata terungkap alasan sebenarnya Henrik mendanai penelitian Victor adalah untuk membuat Henrik bisa hidup abadi atau menghindari kematian karena penyakitnya. Karena yang disampaikan Henrik itu akhirnya membuat mereka berdua bersitegang. Dikarenakan Victor tidak ingin melakukan hal tersebut pada Henrik. Victor mengatakan bahwa seluruh tubuh Henrik sudah tercemar dan ia tidak mungkin bisa membuatnya hidup abadi. Henrik yang kecewa akhirnya mengancam akan merusakkan alat penghantar petir. Pada saat itu, Victor berusaha mengambil kembali alatnya. Namun naas, Henrik terpeleset dan jatuh ke dalam lubang di depannya. Hal tersebut membuat Henrik seketika tewas. Petir yang datang menyambar membuat Victor bergegas memasangkan seluruh alat untuk eksperimennya. Ketika petir menyambar menara, alat ciptaan Victor kemudian menghantarkan listrik dari sambaran petir ke tubuh objek eksperimennya. Tanpa diduga, sambaran petir itu tidak berdampak apa-apa terhadap objek penelitian Victor. Victor pun gagal. Victor yang kecewa memasuki kamarnya dan berbaring tidur. Keesokan harinya, Victor dikejutkan oleh seseorang yang berdiri di hadapan ranjangnya. Victor yang kaget kemudian memperhatikan orang tersebut. Dan siapa sangka, penelitian yang sebelumnya dianggap gagal, kini telah hidup dan berdiri di hadapannya. Victor mencoba berinteraksi dengan objek itu. Oke guys, untuk mempermudah objek penelitian Victor, kita beri nama Monster. Monster memperhatikan Victor, seolah sedang mempelajari apa yang Victor lakukan. Hari demi hari berlalu, Monster masih selalu diajari Victor berbagai hal. Namun nampaknya apa yang diajarkan Victor semuanya sia-sia. Monster tidak dapat berbicara dan berkomunikasi layaknya manusia biasa. Dia hanya bisa mengucapkan kata Victor. Victor kemudian melamun bahwa makhluk yang ia ciptakan tidak memiliki perasaan dan kecerdasan layaknya manusia normal. Pada suatu ketika, Victor memarahi Monster, dan betapa mengejutkannya, Monster ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal tersebut menjadikan Victor merasa takut dan menganggap bahwa Monster adalah makhluk yang berbahaya. Karena hal tersebut, Victor memutuskan untuk membunuh Monster dengan membakar seluruh kastil dengan Monster di dalamnya. Kastil mulai terbakar, dan Monster yang terikat berteriak nama Victor. Namun Victor tetap berjalan keluar. Dalam langkahnya, kemudian Victor tergoyahkan hatinya untuk menyelamatkan Monster. Pada saat Victor membuka pintu, ledakan dahsyat menerbangkan dirinya hingga ia terluka parah dan kehilangan kakinya. Scene berpindah di dalam ruangan kapten kapal. Ia mendengar suara misterius berada di depan pintunya. Saat ia membuka pintu, ternyata Monster sudah berada di hadapannya. Monster yang kini dapat berbicara mengatakan apabila Victor bercerita tentang dirinya, maka Monster pun akan menceritakan tentang dirinya kepada kapten. Monster mulai bercerita, dan scene pun berpindah kembali pada saat kastil terbakar hebat. Ketika ledakan demi ledakan terjadi, Monster yang merasa ketakutan akhirnya menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri. Setelah terbebas dari rantai, Monster kemudian terjun ke dalam laut melalui saluran air yang ada di sana. Monster yang tenggelam kemudian tersadar di tepi pantai yang dipenuhi batu karang. Monster yang sudah sadar kemudian melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Saat di tengah jalan, ia menemukan mayat bergelimpangan sudah menjadi kerangka. Kemudian ia mengambil jubah milik salah satu mayat itu dan menggunakannya. Suatu ketika, Monster bertemu dengan banyak hewan.
Hewan itu kemudian mengajari monster untuk memakan buah. Tak berselang lama, terdengar suara tembakan yang mengenai hewan di depan monster. Ternyata itu adalah sekelompok pemburu yang berada di sekitar hutan. Monster yang tertembak melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian ia menemukan sebuah gubuk dan memasukinya. Monster kemudian tidur di pojokan ruangan yang dipenuhi oleh tikus. Hari berganti. Monster mendengar suara manusia berbicara. Kemudian ia bergegas melihat melalui celah pintu. Ternyata itu adalah para pemburu yang sebelumnya menembak monster. Hari berganti. Monster yang bersembunyi di dalam rumah itu belajar banyak hal dan kata melalui celah dinding di rumah itu. Monster melihat kehangatan keluarga itu menjadikannya ingin menjadi bagian dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada seorang kakek buta yang selalu bermain dan belajar dengan cucunya. Monster yang tertarik kemudian memutuskan untuk membantu keluarga itu dalam bayangan. Saat para pria mencari kayu bakar ke hutan untuk stok musim dingin, mereka tidak dapat mengumpulkan banyak. Monster yang ingin berkontribusi membantu keluarga itu mengumpulkan kayu bakar. Keesokan harinya, saat sang ibu keluar rumah, ia melihat banyak sekali kayu bakar yang berada di depan rumahnya. Sang kakek berbicara bahwa itu merupakan kebaikan arwah hutan. Tidak selesai di sana, monster membantu keluarga itu untuk membuat kandang kambing. Bahkan keluarga itu pun sering meninggalkan pakaian dan roti yang dimaksudkan untuk digunakan monster. Scene berganti, musim salju akan segera datang. Para pria memutuskan akan membawa kakek ke kota. Namun kakek bersikeras ingin berada di sana menghabiskan musim saljunya. Malam harinya ketika si kakek sendirian, monster berusaha untuk menampakkan dirinya pada si kakek. Akhirnya mereka berdua bertemu dan respon si kakek baik pada monster. Akhirnya mereka berteman. Hari demi hari berlalu. Kakek banyak mengajari monster berbagai hal hingga akhirnya monster dapat berbicara dengan baik dan bahkan dapat membaca buku. Pada suatu ketika, monster bercerita kepada kakek bahwa ia tidak tahu jati dirinya sendiri. Dan hal itu membuat monster gelisah setiap saat. Si kakek kemudian menyarankan untuk monster pergi ke tempat ia sebelumnya berasal, agar dapat mencari tahu jati dirinya. Keesokan harinya, monster bergegas pergi ke kastil. Di sana monster menemukan fakta bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, melainkan seorang yang dihidupkan dari bagian mayat orang lain. Monster yang kecewa terduduk lemas. Pada saat akan kembali pada si kakek, monster menemukan sebuah surat yang ditunjukkan untuk Victor. Surat itu berisikan sebuah alamat. Singkat cerita, saat monster kembali ke rumah kakek, terlihat sekawanan serigala sedang memangsa kakek. Segera monster berlari mencoba menyelamatkan kakek. Naas, pada saat ia berhasil mengusir sekawanan serigala itu, si kakek sudah sekarat. Monster mendudukkan si kakek di kursi. Monster mengatakan pada si kakek bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seorang monster yang diciptakan dari bagian mayat yang berbeda. Namun si kakek dalam kondisi sekarat mengatakan bahwa monster adalah pribadi yang baik dan merupakan seorang pria yang baik pula. Itulah ucapan terakhir si kakek sebelum dirinya meninggal. Tak lama berselang, anak-anak kakek datang ke rumah. Mereka salah menyangka bahwa kakek dibunuh oleh monster, hingga kemudian mereka menyerang monster. Monster yang tidak ingin membunuh anak-anak kakek hanya pasrah ditembaki hingga ia tersungkur. Monster yang tidak bisa mati kemudian pingsan. Waktu berlalu. Tubuh monster tertutup banyak salju. Ketika itu monster kembali hidup. Luka di tubuhnya sudah pulih seluruhnya. Monster yang kembali hidup merasakan kesepian yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatan yang tidak bisa mati itu merupakan kutukan bagi diri monster. Hingga monster memutuskan untuk mencari Victor agar membuatkannya pasangan seperti dirinya. Scene berpindah pada pesta pernikahan William dan Elizabeth. Di sana terlihat Victor berdiri memandangi kaca di kamarnya. Victor kemudian melihat jendela kamarnya terbuka. Victor yang mengetahui bahwa di dalam kamarnya ada monster menyuruh ia keluar dari bayangan. Pada saat monster keluar, Victor melihat kembali ciptaannya itu. Tanpa basa-basi, monster meminta Victor untuk membuatkannya pasangan seperti dirinya. Bukannya mengiyakan,
Victor malah mengolok monster bahwa dirinya produk gagal. Monster yang dipenuhi rasa amarah akhirnya menyerang Victor dan melemparkannya ke sana kemari. Keributan yang terjadi di dalam kamar Victor didengar oleh William dan Elizabeth. Saat Elizabeth masuk ke dalam kamar, ia melihat monster berdiri di sana dan menghampirinya. Elizabeth yang kasihan terhadap monster kemudian tertembak oleh Victor yang mengarahkan pistolnya ke arah monster. Tak lama, William dan orang-orang datang menghampiri. Monster yang mengamuk melemparkan William ke tembok dan membenturkan kepalanya. Monster kemudian pergi membawa Elizabeth bersamanya. Victor yang marah kemudian mengejar monster dengan membawa senjata. Ketika berada di tengah padang salju, Victor dan monster saling menyerang yang menyebabkan keduanya terluka parah. Monster yang tidak bisa mati kemudian menggenggam dinamit dan menyalakannya. Monster berkata, apabila ia masih hidup, ia akan terus mengejar Victor. Scene kembali pada saat monster bercerita di dalam ruangan kapten. Victor kemudian meminta maaf sepenuh hati atas apa yang telah ia lakukan. Victor mengamanatkan bahwa monster harus terus hidup dan berbuat baik, karena pilihannya hanya satu, terus melanjutkan hidup. Monster yang tergugah hatinya kemudian dengan rela memaafkan Victor dan memanggilnya ayah. Setelah itu, Victor yang sudah sekarat kemudian tewas. Monster yang sudah memaafkan segala kesalahan Victor kini membantu mendorong kapal yang terjebak di lautan es. Akhirnya kapal itu bisa kembali berlayar. Kapten memerintahkan awaknya untuk menurunkan layar dan segera pulang. Monster yang sudah berdamai dengan diri dan takdirnya itu diselimuti cahaya matahari. Terlihat kebahagiaan sejati mulai terpancar dari mukanya. Dan berakhirlah alur cerita film Frankenstein ini guys. Pelajaran yang dapat diambil adalah, lepaskanlah segala dendam dan amarah dalam diri kita untuk dapat mencapai kebahagiaan sejati. Karena sesungguhnya takdir kehidupan dari Tuhan kepada kita adalah hal terbaik yang patut disyukuri. Sekian alur cerita kali ini, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Mimin selanjutnya. Adios, amigos!